Di antaranya juga tokoh sufi yang sangat ma'ruf, Alwi Al-Maliki. Mohon maaf, saya sebutkan namanya karena dia sangat terkenal. Alwi Al-Maliki yang ada di Mekah yang sudah meninggal, yang banyak orang Indonesia belajar tempat dia. Ini tokoh sufi besar. Apa perkataannya dalam bukunya Mafahim yang bagi antu soha? Mafahim yang bagi antu soha. Dia mengatakan, "Fal mutasarrifu fil kaun huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yamliku ahadun syai'an illa idza mallakahu Allah dzalika wa adina lahu fi tasarrufi fihi. Wa adina lahu fi tasarrufi fihi." Yang mengatur alam semesta hanyalah Allah semata, dan tidak bisa mengatur alam semesta kecuali orang yang telah diberi hak oleh Allah, hak otonomi untuk mengatur alam semesta. Di antara yang diberi hak otonomi tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan pada halaman-halaman berikutnya, "Fa innahu hayyud darain." Rasulullah itu hidup di dunia dan akhirat. Daimul inayah bi ummatihi, senantiasa memperhatikan umatnya. Mutasarrifun bi idznillah fi syu'uniha wa khabirun bi ahwaliha, dan dia bisa mengadakan pengaturan dengan izin Allah dalam pengaturan perkara-perkara umatnya dan mengatur tentang kondisi umatnya. Ini kesyirikan. Umatnya ini kesyirikan. Apakah Nabi setelah meninggal mengetahui kondisi umatnya? Jadi setelah dia meninggal, ini keyakinan dia, Rasulullah mengetahui kondisi umatnya. Bahkan bukan cuma mengetahui, mutasarrif, mengatur kondisi umatnya. Ini ada syubhat di antara mereka bahwasanya ada hak otonomi yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah berikan kepada wali. Ini kedustaan. Mana dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia hak otonomi? Tidak ada dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ustadz Dr. Firanda Andirja, Bapak Doktor mengomentari kitab yang dikarang oleh Abuya Al-Maliki, Sayyid Alawi Al-Maliki ya. Baik, saya juga akan mengomentari apa yang beliau komentari. Ini namanya mengomentari komentar. Jadi Dr. Firanda mengomentari Sayyid Abuya Alawi Al-Maliki, dan saya akan mengomentari komentar beliau atau kritikan beliau terhadap Abuya Al-Maliki. Ada 4 poin di sini yang saya akan komentari. Yang pertama, beliau menyebutkan nama kitab Abuya Al-Maliki, salah sebut nama kitab. Beliau menyebutkan Mafahim yang bagi antusoha. Mafahim yang bagi antusoha. Nama kitabnya, padahal yang betul itu adalah Mafahim yajibu antusoha. Terus poin kedua yang akan saya komentari, bacaan kitab beliau, Pak Doktor yang katanya ngajar di Masjid Nabawi Madinah ya. Seorang doktor S3 lulusan Arab Saudi yang sudah mengajar di Masjid Nabawi Madinah. Entah ini adalah sebuah kesalahan atau sabkul lisan, wallahu a'lam, dan tapi mudah-mudahan ini hanya sabkul lisan dari beliau ya. Beliau menyebutkan atau membaca cek kitab Abuya Al-Maliki, wa adzina lahu fit tasarrufu fihi. Wa adzina lahu fit tasarrufu fihi. Ya, yang betul bukan fit tasarrufu, ini sudah jelas kan. Fi itu adalah huruf jar yang menjarkan terhadap isim setelahnya. Maka yang betul adalah fit tasarrufi, bukan fit tasarrufu ya. Mudah-mudahan beliau itu adalah hanya sabkul lisan. Yang ketiga, Dr. Firanda ini ketika menerjemah atau mengartikan teks ibarat dari kitabnya Abuya Al-Maliki, ibaratnya seperti ini: fal mutasarrifu fil kauni huwallahu subhanahu wa ta'ala wa la yamliku ahadun syai'an illa idza mallakahu Allahu dzalika wa adina lahu fit tasarrufi, bukan fit tasarrufu ya, wa adina lahu fit tasarrufi fihi. Yang mentasarrufkan di dalam kaun ini, alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yamliku ahadun syai'an, dan tidak seorang pun yang memiliki ini, illa idza mallakahu Allahu dzalika wa adina lahu fit tasarrufi,
kecuali orang yang telah diberikan hak untuk memiliki sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hak tamlik, diberi hak milik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizini untuk mentasarrufkan. Cuman lebaynya si Ustadz Firanda ini menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hak otonomi atau Allah memberikan hak otonomi terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terlalu lebay lah Pak Doktor. Bukan hak otonomi, tapi itu adalah memberikan al-milku, memberikan kekuasaan. Apakah ini tidak sesuai dengan nas? Apakah ini tidak sesuai dengan dalil? Ini sangat sesuai Pak Firanda. Sudah jelas di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasa." Makanya di sini Sayyid Abuya Al-Maliki mengatakan, "Wala yamliku ahadun syai'an illa idza mallakahu Allahu dzalika." Tidak seorang pun yang memiliki di dunia ini terhadap memiliki sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mallakahu, memberikan sesuatu tersebut kepada orang. Ini kan sama dengan Al-Qur'an. Tu'til mulka man tasa. Qulillahumma malikal mulki. Allah lah yang memiliki segala sesuatu. Allah lah yang memiliki al-mulku, kekuasaan ini. Tu'til mulka man tasa. Allah Subhanahu wa taala jugalah yang memberikan al-mulku itu, kekuasaan itu terhadap orang yang Ia kehendaki. Apakah ini tidak sesuai? Jadi Ustadz Firanda seharusnya sebelum mengomentari Profesor Dr. Abuya Al-Maliki, sang doktor ini seharusnya juga harus membaca Al-Quran dulu ya. Baik, yang ketiga ya, poinnya adalah lafadz mallaka dan adzina. Mallaka, adzina. Orang yang sudah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentasarrufkan sesuatu, maka dia berhak untuk mentasarrufkan atau menggunakan sesuatu. Misalnya Pak Jokowi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuasaan untuk mengatur Indonesia ini, sebagian umatnya, yakni umat di Indonesia ini. Apa ini tidak sesuai dengan Al-Quran? Kan sesuai dengan pendapatnya Abuya Al-Maliki di dalam kitabnya, wala yamliku ahadun syai'an. Seorang pun tidak memiliki sesuatu di dunia ini kecuali memang ia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tu'til mulka man tasa. Dan ayat ini umum Mbak Firanda. Anda tidak punya mobil, diberi mobil oleh Allah, maka Anda diberi hak atau diizini oleh Allah untuk mentasarrufkan mobil tersebut, Pak Dr. Firanda. Dalam pengaturan perkara-perkara umatnya dan mengetahui tentang kondisi umatnya, ini kesyirikan. Apakah Nabi setelah meninggal mengetahui kondisi umatnya? Tidak ada, Pak. Ini keyakinan dia, Rasulullah mengetahui kondisi umatnya. Ada syubhat di antara mereka bahwasanya ada hak otonomi yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Yang terakhir yang akan saya komentari, Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah wafat, beliau itu masih mengetahui kondisi umatnya, dan ini adalah sebuah kesyirikan. Pak Firanda, sampean tanya dalilnya kan, minta berapa dalil sampean? Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105, Allah Subhanahu wa taala tegas, setegas-tegasnya, terang seterang-terangnya memberikan pemahaman, memberikan pengertian, penjelasan kepada kita semua. Bagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah itu? Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini Ibnu Katsir, murid saya Ibnu Taimiyah, ketika mengomentari atau mentafsir ayat ini, beliau menulis sebuah hadis begitu ini ya. Inna a'malakum tu'radu ala aqribaikum. Amal-amal kalian ini diperlihatkan terhadap keluarga sekalian, terhadap famili kalian, terhadap kerabat kalian, wa asyairikum, dan terhadap famili kalian, fi kuburihim, di kubur mereka. Ini bukan Nabi, kerabatnya. Ketika kita yang masih hidup di dunia ini mengerjakan sesuatu, maka akan diperlihatkan terhadap keluarga kita yang telah mendahului kita meninggal dunia, Pak Dr. Firanda.
Fa idza kana khairan istabsyaru bih. Ketika yang ditampakkan oleh pekerjaan kita yang di dunia ini yang ditampakkan kepada keluarga kita itu ternyata pekerjaan baik, mereka itu bahagia. Wa in kana ghairu dzalika, apabila ternyata yang ditampakkan yang diperlihatkan kepada keluarga kita di alam kubur itu adalah selainnya baik, yakni jelek, qalu, mereka berdoa, yang ada di alam kubur itu berdoa, Allahumma alhimni ayya'malu bi ta'atika. Ya Allah, berikan ilham mereka, keluarga saya yang masih hidup di dunia ini, agar mereka itu mengerjakan pekerjaan taat terhadapmu ya Allah. Ini doa mereka di alam kubur. Jelas ini bahwa mereka itu tahu terhadap apa yang dikerjakan oleh familinya, oleh keluarganya yang masih ada di alam dunia. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak Doktor. Baik, dalam kitab As-Sunan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aksiru minas sholati alayya yaumal jum'ah. Aksiru, perbanyaklah, minas sholati, untuk membaca sholawat alayya terhadap saya, kata Nabi, yaumal jum'ati, di hari Jumat. Fa inna sholatakum, sesungguhnya sholawat kalian, ma'rudatun alayya, itu ditampakkan, diperlihatkan kepada kami, kepada saya, kata Nabi. Faqalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa kaifa tu'radu sholatuna alaika wa qad arimta. Ya Rasulullah, bagaimana sholawat kami itu bisa ditampakkan, bisa diperlihatkan kepadamu sedangkan kamu telah meninggal dunia? Kata sahabat, apa jawaban Nabi? Qala innallaha azza wa jalla harrama alal ardi an ta'kula luhumal anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan terhadap bumi ini untuk memakan dagingnya para nabi. Jadi ini sudah jelas bahwa pekerjaan kita ini, kerabat kita saja yang sudah mendahului kita meninggal dunia ini tahu, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus tes kalimat lain di bawahnya, innallaha wakkala biqabri malaikatan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perwakilan terhadap malaikat di dalam kuburku, yuballighuni an ummatis salam. Tugas mereka adalah menyampaikan terhadapku salamnya umatku. Tentunya dengan dasar hadis ini juga beliau itu tahu ditampakkan sholawat umatnya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya Pak Firanda, jadi menurut saya sebelum panjenengan itu menyampaikan fatwanya terhadap jamaah jenengan ini, sebaiknya Anda belajar dulu tafsir Al-Quran bagaimana, terus hadisnya bagaimana, biar Anda ini tidak sembarangan berfatwa. Yang Anda ceramai itu kasihan, ikut terhadap kesesatan yang Anda sampaikan ini. Jadi disangkanya apa yang kami kerjakan itu tidak ada dalilnya. Dan lagi satu hal dari saya, jadi belajarlah beradab. Beliau Profesor Dr. Sayyid Alawi Al-Maliki atau dikenal Abuya Al-Maliki ini adalah seorang sayyid. Beliau itu adalah keturunan dari atau dzurriyyah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit beradablah sampean ini, jangan langsung panggil namanya Alawi Al-Maliki, jangan seperti itu, panggil dengan sebutan Sayyid Alawi Al-Maliki. Kalau sampean ini tidak mengakui bahwa Sayyid itu adalah keturunan Rasulullah, tidak apa-apa sampean bilang Sayyid sebagai bahasa Arab, panggil Pak saja, tidak apa-apa. Daripada sampean langsung bahasa Maduranya itu mapas dipanggil namanya Pak Dr. Firanda. Saya sedikit seperti ini masih beradab terhadap sampean. Saya masih beradab terhadap Anda. Saya memanggil Anda itu Pak Dr. Pak Firanda. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Firanda itu bisa mawas diri lagi, bisa lebih hati-hati lagi dalam menyampaikan dakwahnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.